warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuritut Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan mereview SPDP. Dan materi yang akan kita review pada hari ini adalah materi tentang karya seni rupa. Baik seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, mozaik, kolase, montase, dan patung. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang memiliki nilai keindahan dan diwujudkan dalam bentuk rupa. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah dan dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan suatu karya seni rupa yang memiliki 2 ukuran atau 2 sisi, yaitu sisi panjang dan lebar, sehingga tidak memiliki ruang karena tidak ada unsur ketebalan. Contohnya, ada batik, kain tenun, dan kain songket. Nah, selanjutnya karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan suatu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki ruang atau volume. Contohnya, ukiran kayu, keramik, topeng, anyaman, dan patung. Nah, selanjutnya ada karya seni rupa daerah pesisir. Karya seni rupa daerah pesisir lebih didominasi dengan bentuk seni rupa berupa motif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sedangkan yang kedua ada karya seni rupa daerah pegunungan, lebih dihasilkan dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Selanjutnya karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi kegunaannya. Contohnya lukisan, kaligrafi, dan patung. Jadi kalau karya seni rupa murni ini dia biasanya cuma dimanfaatkan untuk keindahan saja, tidak ada fungsi yang spesifik atau lebih untuk kehiasan aja fungsinya. Selanjutnya karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi dan kegunaan tetapi tetap memperhatikan keindahan karyanya. Contohnya batik, ukiran kayu, keranjang rotan, rumah adat, dan gerabah. Di kalau terapan ini, selain untuk keindahan, dia juga ada fungsi lainnya. Nggak cuma keindahan saja, kalau tadi murni itu cuma bisa dinikmati keindahannya. Kalau misalnya terapan ini, selain keindahannya, bisa juga dimanfaatkan fungsinya. Selanjutnya karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Oke, selanjutnya karya seni mozaik.
Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah terbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahan yang dapat ditempel tersebut antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, potongan kertas. Nah, berikut ini contoh dari karya seni mozaik. Nah, berikut ini merupakan contoh karya seni kolase bunga dari biji-bijian. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan, kalau kolase itu boleh bermacam-macam bahannya di dalam satu karya itu. Kalau di sini ada yang dari kuaci, ada yang dari beras, ada yang dari kacang hijau, kacang merah, lalu ketan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kolase itu bisa dicampur-campur bahannya. Dan selanjutnya, contoh karya seni montase dari majalah dan buku bekas. Jadi yang tadi sudah Budia jelaskan, kita gunting-gunting tuh dari buku atau majalah bekas, lalu kita tempelkan jadi satu menjadi karya baru. Itu yang disebut karya seni montase. Nah, berikut karya seni mozaik dari potongan kertas. Jadi kalau mozaik yang dipakai itu hanya satu jenis bahan saja. Kalau misalnya kertas, berarti kita harus pakai kertas semua. Kalau misalnya bahan dasarnya harusnya cangkang telur, berarti kita harus pakai cangkang telur saja gitu kalau mozaik. Dan selanjutnya karya seni aplikasi dari kain flanel. Selanjutnya adalah teknik mewarnai gambar. Teknik yang pertama adalah teknik blok. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, kita ingin mewarnai gambar buah jeruk, maka kita bisa memilih warna oranye atau kuning. Kita oleskan dengan sapuan halus pada sketsa gambar. Teknik mewarnai gambar yang kedua adalah teknik gradasi. Gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Misalnya, mewarnai gambar daun dengan warna hijau muda dan hijau tua. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah, seperti contoh yang ada di gambar. Lalu, teknik mewarnai yang ketiga ada teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya, mewarnai gambar dengan krayon. Kita kikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Hasilnya, warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk makhluk hidup ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Selanjutnya, fungsi patung adalah yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, yang kedua untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, yang ketiga perlengkapan konstruksi bangunan, lalu yang keempat penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, yang terakhir kelima untuk dinikmati keindahan bentuknya.
Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan dasar pembuat patung dibagi menjadi bahan lunak dan bahan keras. Oke, sekarang akan dijelaskan apa itu bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Untuk kekurangan dari bahan lunak yaitu patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Dan untuk kelebihannya yaitu patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Yang selanjutnya ada bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Kelebihan patung yang menggunakan bahan keras yaitu tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk membuat patung berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, alat untuk membuat patung dari bahan lunak, misalnya butsir, meja putar, dan cetakan. Dan alat untuk membuat patung dari bahan keras, misalnya palu, pahat, dan amplas. Selanjutnya, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Yang pertama teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya yaitu ada butsir atau pisau sudip. Dan untuk bahannya ada tanah liat atau plastisin. Yang kedua ada teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Yang ketiga ada teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Dan alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan dan bahannya ada semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang keempat, teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja putar dan bahannya tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Jopri Kemis dia, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.